此阵要是派出有其他方，还有人比我更懂。莫不是也想让我去送死？什么是九重灵？也不能。万不可有一丝过。第9层乃是最……这得摸到，肯定有机关。爹地，你又在偷懒，这样下去，姐姐也讨厌我吗？你不要想。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-556-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 555. Kemarin kedatangan Lin telah membuat dia merasa ketakutan, karena bagaimanapun statusnya lebih tinggi. Alhasil daripada kenapa-napa, dia pun memilih untuk pergi saja. Namun ia juga memiliki sebuah rencana untuk menghentikan mereka. Sedangkan Muyun akan membawa Lin pergi, pasalnya tujuannya kemari adalah untuk mencari di mana terbukanya alam rahasia. Karena itulah Muyun membawanya ke danau sebelumnya. Tapi sebelum bisa masuk ke dalam sana, mereka kembali kedatangan tamu, yakni Lin Xianqi dan juga Liu Yu, di mana mereka langsung saja menganggap remeh Muyun dan juga Lin. Tapi Muyun tidak tinggal diam saja. Ia menampar Liu Yu hingga ia terpental, dan tentu saja itu membuat Lin Xianqi marah. Namun semua itu dihentikan oleh tetua Lingju, yang merupakan kakek mereka berdua. Dia tahu kalau Muyun bukanlah sosok sembarangan, jadi dia pun mencoba untuk memanfaatkannya. Selain itu mereka juga mulai melakukan perjalanan ke pavilion sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Mereka yang baru saja tiba langsung disambut oleh kedatangan monster penjaga pavilion. Alih-alih melawannya, tetua Liu justru mengorbankan dia demi keselamatannya. Selain itu, ia juga telah memasang sebuah peledak pada tubuh dia demi bisa menghabisi binatang tersebut. Tapi akibat ledakan barusan telah menguras sedikit kekuatannya. Jadi dia ingin Muyun maju dan membuka formasi di sana. Muyun tidaklah sudi karena tetua Lin sama saja dengan memintanya untuk mati. Linju membenarkan hal itu dan akan menggunakan kekuatannya agar bisa mengendalikan tubuh Muyun. Ia sudah tidak ingin berakting lagi dan mulai menunjukkan niat aslinya. Bagi tetua Linju, Muyun seharusnya bangga, karena dia akan menjadi batu loncatan untuk bisa memperkuat dirinya dan juga sekte mereka. Tapi sebelum itu terjadi, sebuah kekuatan pun datang. Tapi sebelum semua itu terjadi, sebuah kekuatan menghentikannya, di mana semua itu berasal dari seorang wanita bernama Higusu, yang adalah pemimpin dari sekte itu. Tetua Lin memberikannya hormat sambil memberitahu kalau dia itu hanya sedang berusaha menghancurkan formasi agar sekte mereka dapat menerima harta karun besar. Tapi Gusu tidaklah percaya karena formasi macam apa yang membutuhkan pengorbanan untuk bisa membukanya. Tetua Lin masihlah belum menyerah karena baginya formasi itu aneh. Selain itu, Muyun dan juga Diao hanyalah budak yang bisa kapanpun dirinya korbankan. Tapi jika ada metode lain, maka mereka dapat mencobanya. Hanya saja tetua Lin yakin betul selain dirinya tidak akan ada orang lain lagi. Hanya saja tetua Lin yakin betul selain dirinya tidak ada orang lain lagi yang dapat memahami formasi Arai, terutama di sekte mereka. Bagi Muyun, dia hanyalah seorang sampah yang tidak bisa melihat formasi roh 9 lipatan. Lantas bagaimana bisa dia begitu percaya diri? 此阵要是派出有其他方，还有人比我更懂。莫不是也想让我去送死？什么是九重灵？ Lin Xianqi meminta Muyun untuk diam karena bagaimanapun kakek dan pemimpin sekte mereka tengah saling berbicara. Tapi Gusu penasaran apakah Muyun mengetahui tentang formasi ini. Sayang sekali Muyun tidak yang berbicara karena orang-orang itu telah berbicara buruk kepadanya. Alhasil Yugusu meminta Lin Xianqi untuk meminta maaf kepada Muyun. Tentu saja ini sulit untuk dirinya terima. Namun karena itu adalah perintah dari ketua sektenya, jadi Lin Xianqi pun meminta maaf. Namun Muyun tidaklah dapat mendengar perkataannya.
Jadi Lin Xianqi kembali meminta maaf, namun lagi dan lagi Mu Yun tidak dapat mendengar suaranya. Dengan nada yang begitu keras, Lin Xianqi pun meminta maaf atas perkataannya. Akhirnya Mu Yun pun menerima hal itu. Bagi tetua Lin, jika Mu Yun tidak dapat membuka formasi itu, maka dia akan menghabisi mereka. Mu Yun memberitahu kalau ini adalah menara roh 9 tingkat yang juga merupakan menara harta karun dari sekte 10.000 tahun lalu. Berdasarkan catatan kuno, menara roh 9 tingkat lebih kuat di bagian bawah dibandingkan bagian atas yang jauh lebih lemah. Jadi untuk bisa menghancurkan formasi itu, mereka harus mulai dari lantai ke-9. Tetua Lin menganggap ini adalah tindakan bodoh. Terlebih lagi, dia itu juga membanggakan dirinya yang sudah hidup di alam abadi cukup lama, namun tidak pernah mendengar sedikit pun tentang hal tersebut. Bagi Mu Yun, dia hanyalah modal bacot saja. Untuk bisa membuktikan kebenarannya, Higusu pun pergi untuk memeriksa lantai 9, disusul juga oleh Mu Yun. Baru saja masuk, Higusu cukup kesulitan untuk bisa melihat karena tempat ini begitu gelap. Mu Yun mengajaknya untuk mencari pintu agar bisa masuk ke pintu 8. Karena penjaga dari menara ini sepertinya sangatlah menyukai kegelapan. Mu Yun juga meminta Higusu untuk tidak banyak berbicara agar memudahkan mereka. Hingga Mu Yun pun menemukan sebuah benda yang begitu lembut. Tapi itu bukanlah sebuah pintu rahasia, melainkan dada dari Higusu. Ia pun meminta maaf karena tempat ini terlalu gelap. 也不能。万不可有一丝故。第9层乃是最，这得摸到。肯定有机关。 Untung saja Higusu tidaklah mempermasalahkan hal itu. Ia mengajak Mu Yun untuk kembali melakukan pencarian, tapi mereka tidaklah kunjung menemukan apapun. Sedangkan Lin bersama yang lainnya hanya dapat mendengar pembicaraan mereka yang malah mengarah ke aneh-aneh, hingga mereka pun berpikiran macam-macam kepada Mu Yun. Kembali ke dalam menara, di mana akhirnya mereka telah menemukan pintu menuju ke lantai 8. Mu Yun memintanya untuk berhati-hati. Tapi di saat Higusu menatap sebuah patung binatang monster, seketika saja itu mengganggu pikirannya, di mana dia langsung saja dibawa masuk ke dalam sebuah ilusi ke dalam alam bawah sadarnya. Ia pun bertemu dengan sosok Mu Yun ketika di masa lalu. Selain itu, dia juga melihat kejadian mengerikan yang telah menimpa ayah berserta keluarganya. Ini merupakan ilusi yang telah diciptakan oleh patung binatang monster. 爹地，你又在偷懒，这样下去。姐姐也讨厌我吗？ Mu Yun mencoba untuk menenangkannya, namun dia teruslah berbicara tentang masa lalunya. Ini pun mengejutkan Mu Yun, apakah ia merupakan juniornya yang dulu sudah lama mati. Mu Yun menggunakan kekuatannya untuk bisa menyadarkannya, di mana akhirnya ia pun telah sadarkan diri juga. Ia sangatlah berterima kasih atas bantuan Mu Yun, hanya saja sekarang kekuatan spiritualnya telah habis. Maka karena itulah Mu Yun akan mengajaknya untuk keluar dulu. Sedangkan Lin Xianqi penasaran karena suasana sedang sunyi. Dia pun mulai menduga kalau pemimpin sekte mereka telah mati di lantai 9 bersama dengan Mu Yun. Tapi Mu Yun muncul dan sangatlah kesal dan apa yang telah Lin Xianqi katakan. 我这是怎么了？别好进，还是先出去吧。派主不会和那个贱奴死在地。割了你舌头！ Nah, sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat Mu Yun yang telah tiba di hadapan gerbang sekte pedang daun tunggal, di mana tujuan kemari adalah memasuki sekte tersebut atas perintah dari ketua sekte mereka. Mendengar hal itu tentu saja membuat kedua penjaga malas ini tertawa. Pasalnya Mu Yun itu tampak seperti orang biasa saja. Lantas bagaimana mungkin ketua sekte mereka membiarkan orang sepertinya masuk kemari? Di saat mereka tertawa itulah Mu Yun menggunakan kekuatannya. Dan di saat hendak diserang, Lin datang untuk menampar kedua penjaga tersebut. 来者何人？进入一夜剑派，相貌平平的派。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.